dan korupsi pada pemberian dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa tahun anggaran 2020 sampai tahun anggaran 2023. Jadi kami sampaikan, mungkin rekan-rekan banyak mengikuti perkembangan kasus ini. Jadi kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 November tahun 2024 untuk kasus ini dari tahap penyelidikan sudah kita tingkatkan pada tahap penyidikan. Ya. Jadi tahap penyidikan ini kita sudah melakukan pemeriksaan ada 15 orang saksi dan ini masih berlanjut terus, dan kita sudah memintakan untuk penghitungan kerugian negara ke BPKP. Nanti setelah ada penghitungan kerugian negara dari BPKP, mungkin setelah itu penyidik dari Ditreskrimsus akan mengadakan gelar untuk penetapan tersangka. Ya, itu untuk garis besarnya. Seperti tadi, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, kami beri waktu atau kami beri 3 kesempatan. Silakan yang mau bertanya. Pak, untuk calon-calon tersangka ini, atas pertanyaan rekan-rekan wartawan, tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kami juga menangani tindak pidana korupsi yang diduga terjadi pada kantor provinsi Sulawesi Utara, ya, memberikan hibah kepada Sinode Gemim tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ini dari tahun anggaran tersebut, anggaran sudah dihibahkan kepada Gemim itu sekitar 21,5 M. Tentunya dari pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang terkait dengan proses pemberian dana hibah. Apakah Sinode Gemim ini merupakan organisasi kemasyarakatan atau golongan yang boleh menerima hibah secara terus-menerus dari provinsi atau kabupaten lain? Untuk perbuatan melawan hukumnya, ini kita sudah menemukan bahwasannya ada hal yang dilanggar. Namun untuk perhitungan kerugian negara, keuangan negara, ini kami sudah mengajukan kepada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara akibat dari pemberian dana hibah ini. Sambil menunggu hasil audit, tentunya kami juga akan melakukan pendalaman lagi terhadap saksi-saksi siapa saja yang berperan ataupun berpotensi untuk dijadikan tersangka. Memang sampai saat ini ada beberapa saksi yang perlu diambil keterangan untuk membuktikan perbuatan ini, dan masih ada dokumen lain yang harus kami peroleh untuk membuat terang penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, apabila dokumen-dokumen ini sudah terkumpulkan, tentunya akan memudahkan tim audit untuk melakukan verifikasi terhadap dana hibah yang diberikan oleh Pemprov kepada Sinode Gemim. Namun sampai saat ini hasil audit itu masih berlangsung, ya, sehingga kami penyidik harus menunggu itu. Sehingga dari hasil nanti temuan tim audit dan juga dari saksi ahli Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pemberian dana hibah, barulah nanti akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka, baik yang menerima ataupun yang menikmati dari hasil kejahatan ini. Kemudian adapun tindakan selanjutnya, apabila dokumen yang lain ini belum kami temukan, mungkin nanti kami akan melakukan upaya paksa untuk melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Pemprov Sulawesi Utara dengan memberikan dana hibah ke Sinode Gemim. Sampai saat ini memang yang berpotensi jadi tersangka ini belum bisa kita luruskan karena masih menunggu hasil audit
dari BPKP dan juga keterangan ahli dari Kemendagri. Mungkin demikian.